Sudah sekali. Ini yang akan terjadi. Pelajaran agama sejak 2020 sampai 2035 tidak ada di bangku sekolah. Tadi anak-anak kita mau dibawa kemana? Kalau kita udah tua-tua paling 5 tahun 10 tahun lagi habis tamat riwayatnya. Sekarang ini PKI di DPR sudah lebih dari 200 orang PKI yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Belum lagi di instansi-instansi lainnya. Nah, ini ngaji beneran supaya tahu. Jangan kita besok ngikut aja, pilih partai ini kasih duit coblos. Ya enggak. Mending kalau gede 25.000, 50.000. Besok dosanya seumur-umur lo. Jangan. Cari pemimpin yang benar, yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudari. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh baru satu. Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Akhirnya dia suapin tuh anak, dia masak, dia suapin sampai selesai. Kata Sayyidina Umar, besok kau datang ke Baitul Mal. Begitu Sayyidina Umar pulang, kata tuh ibu-ibu yang pantas dia tuh jadi khalifah. Dia nggak tahu Sayyidina Umar. Begitu besok pagi datang, engkau yang tadi malam ke rumahku? Iya, aku Umar bin Khattab. Maafkan aku. Begitu khalifah minta maaf sama ibu-ibu sama rakyatnya karena dia lupa, sampai nggak diperhatikan, saudara sekalian. Karena kiai suruh minta maaf, apa urusannya? Kiai itu orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar. Laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Kalau tidak karena ulama, manusia seperti binatang. Saudara-saudara, kesian bangsa Indonesia, bangsa yang baik. Ya enggak? Udah tinggal ngikutin pelajaran yang sudah ada. Ya, undang-undang dasar sudah bagus, falsafah negara sudah bagus. Ngapain mau dirubah-rubah ketuhanan yang berkebudayaan? Panggul setan lu waktu itu kalian. Sudah bagus-bagus ketuhanan yang Maha Esa, mau dirubah ketuhanan yang berkebudayaan. Emang Tuhan main pingpong? Ntar Tuhan main golf sudah kalian. Tuhan Yesus saja udah nggak ngepas sama kita. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, baru dibangkitkannya Nabi 611 tahun. Kagak ada fotonya, Nabi kita aja gak ada fotonya. Imam Syafi'i gak ada fotonya. Syekh Abdul Qadir Jilani itu ada fotonya, itu hayalan. Gak ada fotonya, saudara sekalian, di zaman dahulu. Kenapa sekarang Tuhan Yesus ada fotonya? Rambutnya gondrong, kulitnya bule. Makanya disebar-sebarin lagi sama perempuan-perempuan pada pakai jilbab. Hati-hati tuh. Ya enggak, ngadu domba sifatnya. Belum tentu tuh orang Kristen, belum tentu tuh Islam. PKI itu manusia. Karena ada tulisan selembaran, Yesus cinta Islam. Kapan Yesus masuk Islam? Nabi Isa sendiri saja juga, saudara sekalian, dia nanti akan mengakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Nanti Nabi Isa itu akan diturunkan ke alam dunia di akhir zaman. Dia menjadi manusia sakti. Bom, pistol, apa ya gak mempan, udah habis semuanya dihancurkan sama beliau. Ada hadis Bukhari Muslim menjelaskan seperti itu. Nanti waktu orang pada minta syafaat, hai Nabi Allah Isa putra Maryam, berikan aku syafaat. Nggak bisa, gara-gara gue dilahirin ada Tuhan yang tiga, gue lagi bingung. Tuh kata Nabi Isa, kayak Isa bin Maryam, karena nggak ada bapaknya. Bilang Tuhan bapaknya, Tuhan Allah. Masa Tuhan kawin? Tuhan anak, Nabi Isa, Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Jadi kalau ada selamat Natal, selamat hari Natal, jawabannya gampang, lam yalid walam yulad. Allah nggak beranak, Allah nggak diberanakin. Lakum dinukum waliyadin. Bagi lo agama lu, bagi gua agama gua yang benar. Tidak ada toleransi beragama. Yang ada, saudara sekalian, yang nggak hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Silakan mereka mau Buddha, silakan mereka mau Hindu, silakan mereka mau apa, ya enggak. Saudara-saudara sekalian,
Kita Islam jangan diganggu, kita juga nggak ganggu mereka. Ya. Jangan, kita bersatu bangsa Indonesia. Jangan ditambah-tambah lagi mestinya. Dulu tambahin lagi Kongfucu, Imlek jadi nasional. Dulu nggak ada zaman dulu kapan. Nah ini jadi rusak begini nih saudara-saudara negara kita. Sudah bagus, cukup sebetulnya dengan falsafah negara, Pancasila dengan undang-undang dasar. Karena inilah Al-Quran kalau dikembalikan semuanya. Islam lahir di Mekah, dituntaskan Nabi di Madinah, dikembangkan di Mesir, dipraktekkan di negara Indonesia. Yang ada kan Indonesia aja begini-begini, di sana nggak ada. Coba orang Mekah habis lebaran, nggak seperti kita minal aidin al-faizin, yang muda datang sama yang tua, masuk kamar udah tidur selesai. Jadi diamalkannya di Indonesia. Sudah bagus Indonesia ini, tapi dasar emang PKI nggak suka ngelihat orang akur, nggak suka ngelihat orang syiar. Lagi kemarin kata Yusuf Kala, bekas mantan wakil presiden 2 kali, dia kan dewan masjid se-Indonesia. Jadi sembahyang Jumat mau dibikin 2 kali, sekali aja orang udah gerah, mau dibikin 2 kali Jumat. Yusuf ngaji mau gua sini lu waktu itu. Jumat 2 kali, sekali aja kita udah nggak tahan di masjid, apalagi 2 kali sudah sekalian. Nah itulah permainan orang Yahudi dan PKI dari Xi Jinping Cina. Tuh kalau mau tahu, bayang masjid hanya 50%, nggak boleh kerumunan ternular. Enggak, saudara-saudara, orang pakai masker terus-terusan juga jadi ngap. Imun tubuh kita jadi tidak bagus, ngisep udara yang udah kita keluarin isep lagi. Kenapa orang banyak penyakit jantung? Kata Nabi, kalau kita minum air jangan ditiup, makanan panas jangan ditiup. Kalau kita tiup, kita makan, itu menimbulkan penyakit jantung. Nabi itu dokter segala dokter. Nah sekarang kita harus pakai masker terus, pakai 2 lapis 3 lapis, nggak bisa napas, panjul. Ya elah, tolol lama kita jadi orang. Kalau di tempat kerumunan orang-orang kita nggak tahu, boleh kita jaga cuci tangan. Memang harus bersih, kita umat Islam. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang Indonesia ini banyak yang mauin. Dulu Belanda, Jepang, yang Portugis, Amerika, Australia. Sekarang Cina nih, Xi Jinping pengen banget saudara sekalian. Kayaknya utang kita Indonesia sama Cina udah 12.000 triliun. Kalau dibeliin cendol berapa tuh? Utang negara Indonesia sama Cina doang 12.000 triliun. Belum utang yang lainnya hampir 7.000 triliun. Kalau Indonesia nggak kuat bayar sama si Cina, Xi Jinping saudara sekalian, sebagian besar Pulau Kalimantan akan diambil oleh mereka, akan dijadikan pangkalan perang. Tapi saya yang sering bilang, percuma lo mau bikin pangkalan perang juga, orang kiamat tinggal 50 tahun lagi. Kalau menurut prediksi Nabi, kiamatnya cuma 50 tahun. Karena kata Nabi, nanti setelah aku selesai hanya 1.500 tahun. Sekarang sudah 1443, berarti kan tinggal 57 tahun. Itu kan hijrah lebih cepat. Masa Rasulullah 23 tahun selesai, masa sahabat 30 tahun selesai, ya nggak masa Khulafaur Rasyidin 60 tahun selesai. Dilanjutkan kemarin dengan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Utsmaniyah di Turki. Saudara sekalian, terakhir itu tahun 1924. Apalagi pemimpin yang sekuler tuh, Mustafa Kemal Atatürk, saudara sekalian. Itu pertama kali pemimpin di Turki sekuler. Azan ganti bahasa Turki. Begitu saudara-saudari kalian, banyak dirubah-rubah, hukum kisos dirubah sama dia, perzinahan dibolehkan sama dia. Makanya waktu dia mati, bumi nggak nerima. Tuh biar tahu deh, hei para pemimpin, jangan semena-mena kepada Allah dan Rasulnya. Mustafa Kemal Atatürk waktu mati dikubur ke bumi, naik lagi sendiri, dikubur lagi, naik lagi sendiri. Akhirnya dikubur di atas daratan, dicor sampai 40 ton saudara sekalian. Tuh satu contoh peringatan.
orang-orang yang benci kepada Islam, memusuhi Islam, seperti itu. Yang kedua, kemarin tuh ya, orang yang mengadili Habib Rizik, yang memvonis Habib Rizik, saudara kalian, tuh jaksa cuma 14 hari mati, saudara kalian. Tuh, dia musuhi ulama, musuhi zuriatul Rasul. Man akramal ulama faqad akramani, siapa yang menghormati ulama sama dengan menghormat aku. Berarti sebaliknya, siapa yang membenci ulama, kiai, para habaib sama dengan membenci Rasul. Membenci Rasul sama dengan membenci Allah. Orang yang membenci Allah tempatnya neraka jahanam. Nauzubillah. Makanya gue lagi selamatin lu biar pada sadar. Dunianya apa sih? Besok kita tinggalin. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Dunia bukanlah tujuan, namun hanya ladang tempat bertanam. Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir. Kan begitu kata Roma Irama. Artinya apa? Kita bakal mati semuanya. Hidupnya bakal diakhiri seperti itu. Makanya ngaji, belajar, ibadat biar benar. Soal kaya silakan. Gue doain lo yang pada hadir.